Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Lintas Masjid Sunggal. Kali ini kajian Ahad subuh pagi ada di Masjid Al-Huda yang ada di Desa Asam. Dengan Bapak Jani ya, kayaknya suaranya ini. Ini dia ya. Ada di parkiran dia. Oh iya, malu ya, gak apa-apa ya kan. Oke, mari kita bersama-sama ikuti kajian pagi hari ini. Parkiran sudah mulai penuh. Ini Ustadz sudah mulai datang di sini. Pagi hari ini juga ada sarapan pagi dengan teh manisnya, dan tak lupa juga kuenya ya, roti. Silakan Pak, diambil Pak sarapan paginya. Iya, masih hangat-hangat ini. Iya. Oh, panas boleh. Iya. Hari ini bersama Ustadz Maulana. Ustadz siapa Ustadz hari ini? Ustadz Maulana siapa? Ustadz Samsir. Ya, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ustadz Maulana Jamil. Ya, Ustadz ya. Oke, silakan. Ayo kita intip ke dalam kajian hari ini. Nah, ini Pak komandan kita. Jamaah sudah mulai banyak berdatangan. Santai-santai dulu sambil minum-minum sarapan pagi. Ini juga jamaah ibu-ibu juga hadir. Kita ikuti ke dalam. Serambi juga sudah penuh jamaah. Inilah jamaah kita hari ini. Masih santai-santai sambil sarapan pagi, bersandar, sambil bersendagura mengobrol. Nah, ini bapak-bapaknya. Pahanya ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menunggu teman-teman kita, saudara kita mungkin berdosa tidak berpaling. Mari sama-sama kita bersatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan beristighfar, yang kemudian tentunya kita bertasbih dan selanjutnya kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Pak, masuk, keluar, masuk. Astagfirullah.
Acara sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan yaitu Bapak Al-Ustaz Maulana Jamil, yang kami muliakan yaitu yang kami hormati Bapak Ketua BKM, Ketua FKSM, yaitu yang dibantu oleh Bapak Nasir, Bapak Samsir Rubi, karena Ustaz atau Bapak itu sekarang ada hal-hal pergi keluar kota. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Al-Huda, yaitu Bapak Sahari. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM seluruh tergabung dalam FKSM dan peserta jajarannya. Adapun acara pada hari ini yaitu kuliah subuh yang pada hari ini bertepatan di Masjid Al-Huda Desa Asem. Dan selanjutnya kami akan mengundang tertibat acara yaitu kata sambutan dari Ketua FKSM yaitu Bapak Nasir Lubis. Yang kedua yaitu kata sambutan dari KM Al-Huda yaitu Bapak Sahari. Dan acara yang ketiga yaitu proses yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Jamil. Dan sekarang berdebat. Dan acara yang kelima yaitu doa. Memasuki acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ketua FKSM atau yang wakil yaitu Bapak Nasir Lubis. Pada Bapak Nasir Lubis kami silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari sama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita adalah umat-umat yang kelak tatkala yaumul qiyamah akan memperoleh syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita yang telah hadir bersama kita, dan insya Allah nanti akan memberikan kajian tentang hadis yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Maulana Jamil yang telah hadir di tengah-tengah kita. Jadi Ustaz ini ananda atau putra dari guru kita, yaitu Habib Abi Maulana Syarifuddin. Jadi anak-anak Ustaz kita. Jadi insya Allah mengisi pada kajian ini. Kemudian yang saya hormati yaitu Ketua BKM Masjid Al-Huda beserta seluruh pengurus, yang dalam hal ini yaitu Bapak kita, orang tua kita, Bapak Syahari, dan selanjutnya seluruh jamaah yang berhadir, baik itu seluruh ketua-ketua BKM yang tergabung dalam FKSMM, para asatidz, alim ulama, segenap satgas dan seluruh hadirin wal hadirat, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang insya Allah kita semua dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan melalui pengurus FKSMM. Yang pertama yaitu bahwa Ustadz Hendro selaku ketua pada hari ini akan terlambat hadir dikarenakan beliau ada jadwal mengisi pengajian. Jadi kalau Ustadz Hendro keluar, saya yang masuk. Jadi kalau saya keluar, Ustadz Hendro yang masuk. Jadi insya Allah selama berjalan lebih kurang 5 tahun FKSMM tidak pernah dua-dua baik waktu maupun ketua dua-dua keluar. Insya Allah bergantian kami. Nah, jadi kalau Ustadz Hendro keluar, saya masuk. Kalau saya yang keluar, Ustadz Hendro masuk. Bahkan kadang-kala dua-duanya masuk karena dua-duanya kosong. Nah, mungkin ini sekedar pemberitahuan. Kemudian yang kedua yaitu bahwa pengajian Ahad subuh depan kita bersilaturahmi di Masjid Nurul Ihsan, Jalan Perkutut, Gang Perkutut, yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis. Dan kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Lebih kurang mungkin pertemuan kita Ahad subuh FKSMM ini berkisar 5 kali pertemuan lagi. Maka untuk itu mari kita manfaatkan pengajian kita di FKSM ini yang mungkin lebih kurang 5 kali pertemuan sebelum masuknya Ramadan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan demikian ketika kita menyambut Ramadan, benar-benar kita dalam keadaan yang benar-benar siap, baik lahiriah maupun batiniah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang perlu kami sampaikan lagi yaitu bahwa sudah disusun jadwal untuk pelaksanaan Isra Mi'raj. Maka untuk itu kami harapkan kepada seluruh BKM-BKM yang ingin melaksanakan peringatan Isra Mi'raj yang mungkin sebentar lagi akan masuk pada hari hanya, untuk itu jangan sampai bersamaan
waktu dan malamnya. Karena ini mungkin membuat berbagi-bagi jamaah yang hadir untuk mengikuti acara tersebut. Maka untuk itu kami mengharapkan kembali mudah-mudahan kiranya dapat kita berbagi waktu dan kemudian sehingga tidak bersamaan acara yang dimaksud. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon ampun usikum wa nafsi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak sahabat, ulama, tabi'in, ketika mereka mendapati usia semakin tua, penglihatannya mulai lemah, pendengarannya mulai lemah, ucapannya mulai lemah, tapi mereka tetap berusaha menghatamkan Quran. Caranya gimana? Sebelum Ramadan dikumpulkannya anaknya satu-satu, sambil ditanya, kau punya waktu kosong apa enggak? Punya ayah. Kenapa? Kau bacakan Quran untuk ayahmu ini, ayah gaji. Itu solusi dari ulama. Jadi kalau kita tak bisa baca Quran, setidaknya ada orang yang membacakan kita Quran khatam minimal sekali. Siapa yang paling bagus? Ya anak kalau bisa. Cuman rasanya kalau kita bilang anak, payah. Waktu kita tengok, iya dia baca Quran. Waktu kita tinggal, tutupnya Quran tadi. Nanti waktu kita mau datang ke kamarnya, baru pura-pura lagi baca Quran. Ya. Tapi tetap solusinya cari orang supaya mau membacakan Quran. Dah, tanya siapa berarti? Cari ulama, cari ustadz, cari orang soleh, cari anak santri kalau tidak. Maka bilangkan ke dia, dek, ini Wak besok Ramadan full kerja. Maka minta tolong kau bacakan Quran untuk Wak ya. Nih Wak kasih cepek. Wak kalau cuman cepek 10 juz lah. Maumu berapa? Gopek, deal, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Setidaknya selama Ramadan tertulis di dalam amal kita membaca Quran walaupun sekali. Ustadz boleh begitu? Boleh. Jadi langsung saya jawab dulu aja ya. Biasanya dijawab dulu apa pertanyaan kedua dulu? Langsung aja. Langsung pertanyaan maksudnya apa langsung jawab? Oke, udah. Masalah istighfar, hadisnya banyak. Nabi mengatakan hadisnya sahih. Yang baca istighfar setelah sholat. Satu. Udah. Yang kedua, habis asar. Makanya Nabi mengatakan aku itu minimal dalam sehari semalam membaca istighfar 70. Hadis sahih. Dalam riwayat lain Imam Muslim menyebutkan Nabi itu istighfar 100 kali. Jadi balik lagi masalah waktu istighfar ini terserah kapanpun. Habis sholat bagus, habis asar bagus, hadisnya ada. Pagi hari bagus, hadisnya ada. Sebelum tidur bagus, riwayatnya ada. Semua bagus. Kenapa? Istighfar ini pintu untuk menuju rahmat Allah. Ada seorang tabi'in juga namanya Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri. Beliau berguru ke Sayyidina Ali, ke Anas bin Malik, berguru kepada para sahabat. Terkenal sebagai pemimpinnya para tabi'in. Datang kepada beliau 3 orang berbeda-beda hajatnya. Yang pagi datang, wahai imam, ada apa kemari? Minta tolonglah. Udah lama kami nikah, belum dapat anak. Ya, oh kata beliau, ya udah pulang dari sini, baca istighfar, nanti Allah berikan engkau anak. Zuhurnya datang orang lain lagi, wahai imam, aku dah lama kerja tapi belum dapat penghasilan, bolak-balik usahaku bangkrut. Apa yang kulakukan? Kata beliau, pulang dari sini, baca istighfar, nanti Allah mudahkan urusanmu. Ada yang ketiga, lain lagi persoalannya, tapi sama juga disuruh baca istighfar. Sehingga ada muridnya nanya, wahai imam, itu kan masalahnya beda-beda. Kok jawabanmu cuman istighfar? Kok nggak ada lain? Istilahnya begini, penyakitnya beda-beda, obatnya bodrek semua. Yang sakit kepala, yang mak, pegelinu, capek, sakit gigi, bodrek semua. Kan nggak mungkin begitu. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? La yumkin annallaha yabtalih. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan untuk mereka bertiga
melainkan pasti mereka banyak dosanya. Penawarnya apa? Penawar dosa. Ya baca istighfar. Istighfarnya beres, dosanya hilang, maka apa yang diinginkan oleh mereka pasti Allah kabulkan. Cuman kita harus pahami, salah seorang ulama bernama Rabi'atul Adawiyah bilang, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar yang kita baca ini rasanya perlu diistighfarkan lagi. Kenapa? Coba kita waktu istighfar betul-betul sungguh nggak minta ampun kepada Allah? Mana ada? Mana ada? Habis sholat, betul nggak kita istighfar? Mana ada? Mulut istighfar, pikiran masih kemana-mana. Istilahnya begini, ada orang punya salah kepada bapak ibu, lalu minta maafnya, hehehe, minta maaf ya aku ya, cengengesan. Kita pun rasanya, oh kok nggak serius? Nggak aku maafkan. Begitu juga dengan Allah. Makanya berapa banyak kita ini hajat belum dikabulkan. Satu, dosa kita banyak. Walaupun udah baca istighfar, tapi tidak ada keseriusan. Maka balik lagi ke pertanyaan, istighfar kapanpun itu bagus. Mau sayyidul istighfar, yang panjang mau yang pendek, kapan aja riwayatnya semua ada. Tinggal kepada bapak ngamalkannya mau kapan, itu aja. Yang penting istiqomah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau waktunya terserah. Hah? Jumlahnya kalau bisa 100. Kalau bisa. Susah apa enggak? Enggak. Kita terkadang menganggap amal itu susah. Enggak. Amalkan ketika kita sambil aktivitas. Enggak ada masalah. Sambil manasik kereta baca istighfar. Sambil sambil nyapu rumah baca istighfar. Sambil ibu lagi nyayur baca istighfar. Enggak ada masalah. Jadi tidak harus selepas sholat, tidak harus di masjid, tidak. Istighfar ini kapanpun boleh. Tapi ingat, angkanya minimal 100. Jadi pakai aja waktu aktivitas. Contoh paling mudah, bapak, ibu pulang dari sini, coba jangan kombur. Jangan ngobrol. Baca istighfar. Yakin saya nyampe rumah 50 dapat. Lebih mungkin. Jadi begitu ya. Wallahu a'lam. Itu angkanya. Yang menjelaskan ini Nabi. Riwayatnya jelas sahih tentang waktu itu Nabi Adam alaihi salam diturunkan oleh Allah ke bumi dengan sebab memakan buah khuldi. Dan itu terhitung maksiat. Jadi maksiat pertama yang dilakukan oleh manusia bukan pembunuhan Qabil pada Habil, bukan. Maksiat pertama yang dilakukan Nabi Adam yaitu memakan buah khuldi. Sampai di bumi, Nabi Adam menangis sejadi-jadinya. Dan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Tapi Allah belum mengampunkan dosa Nabi Adam. Sampai kapan? Sampai Nabi Adam teringat. Waktu Nabi Adam di sorga. Nabi Adam di sorga itu kurang lebih 2,5 jam cuman. Tapi ingat ya, 2,5 jam akhirat. Itu karena 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka 2,5 jam itu kalau kita hitung-hitung 64 tahun kurang lebih. Ya 2,5 jam. Jadi bukan 2,5 jam di dunia. Kalau main PS habis itu cepat. Enggak. Jadi walhasil baru kemudian Nabi Adam teringat. Oh di sorga ada 2 pintu. Pintu begini ya. 1 pintu cuman dia ada 2 daunnya. Di situ 1 tertulis Allah. Di sampingnya tertulis Muhammad. Dah. Jadi yang dibaca, tapi yang Nabi jelaskan adalah waktu itu tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad SAW. Apa waktu itu doa Nabi Adam? Ya Allah, ampunkan aku dengan berkat nama Muhammad. Itu kata Nabi kita. Nah, balik lagi ya, tawasul itu kan minta doa, perantaranya lewat siapa tadi? Nabi dalam hal ini. Ulama menjelaskan lagi, di antaranya Nabi Adam membaca solawat dengan bunyi Allahumma salli ala Muhammad. Itu dalam beberapa riwayat hadis. Tapi balik lagi, kita kalau saya ditanya salawat apa yang pertama kali ada, rasanya ke arah riwayat itu. Allahumma salli ala Muhammad. Untuk masalah Sayyidina lebih bagus lagi. Jadi yang mau pakai Sayyidina monggo, yang tidak nggak apa-apa. Tapi dalam segi adab, ya, dalam segi adab, dan itu Allah yang bilang. Jangan kau panggil untuk nabimu dengan sama terhadap kawanmu. Apa bedanya kalau kita bilang Allahumma sholli, ya Allah berikan
rahmat takzim ala Muhammad, ke atas Muhammad. Atau satu lagi, Allahumma sholli ala Udin. Apa bedanya coba? Kita punya kawan namanya Udin. Dah, apa bedanya coba? Nggak ada bedanya kan? Nah, maka buatlah pembeda. Apa itu? Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku pimpinannya anak Adam. Maka hendaknya untuk kita mengucapkan selawat kepada Nabi, pakailah sayyidina. Kenapa? Tanda hormat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat begitu. Bagaimana hormatnya sahabat kepada Nabi? Hormatnya sahabat kepada Nabi, mereka tak pernah memandang wajah, yang mereka pandang dada Nabi. Menunjukkan apa? Berarti sahabat kalau mandang Nabi gini apa nunduk? Nunduk. Jadi mendahulukan adab. Yang tadi itu dalam riwayat ya. Allahumma sholli ala apa? Kun sholli ala Muhammad. Oke. Riwayat itu ada apa tidak? Ada. Cuman balik lagi. Maknanya sama. Jadi begini, yang kita pahami itu bukan masalah kalimat beda, bukan. Tapi maknanya sama. Mau Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, nggak ada masalah. Kita kalau baca nanti riwayat hadis, akan ditemukan dalam Irsyadus Sari itu terutama, Syarah Sahih Bukhari. Wah, itu banyak kali riwayatnya itu. Dan beda-beda bentuknya. Tapi kalau kita ukur sama, ada bunyi fiilnya, entah itu nanti pakai fiil madhi sholla atau fiil amar sholli, kemudian ada alanya, ya, ada huruf jernya, ada Muhammad. Ulama bukan bedakan sholli ala Muhammad dengan sallallahu ala Muhammad. Ulama nggak bedakan itu. Yang ulama pandang bentuk aturan susunan kata sholawatnya itu sama semua, menggunakan fiil dan fa'il. Jadi begitu. Tapi jadi itu awalnya, itu awal turunnya, apa maksudnya pertama kali sholawat di dunia ini itu. Tapi riwayatnya berbeda. Pertanyaannya, sholawat yang paling tinggi apa? Pimpinannya sholawat. Pimpinannya sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa itu yang kita baca waktu tahiyat? Ya, itu Nabi yang bilang. Pimpinannya sholawat apa itu? Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu kalau paling tinggi-tingginya sholawat. Nah, jadi begitu. Kalau lagi pertanyaan, ya tadi. Kun sholli ala Muhammad, silahkan ambil riwayat itu. Saya mengambil lebih kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi riwayatnya enggak cuma satu. Begitu ya kalau kita mengaji strata hadis. Wallahu a'lam. Saya sampai di situ. Bisa. Saya musa tambah. Jadi begini. Ketika dia tidak baca kunut, mungkin lupa satu. Atau yang kedua, memang dia tidak berpaham kunut. Kalau memang dia bukan berpaham kunut, saya harap jangan pernah dijadikan imam. Ya, orang yang tidak berkunut jangan pernah dijadikan imam. Kenapa? Jangan rusak masjid kita dengan orang yang berpemahaman beda. Karena Nabi bilang, antum a'raf, kalian lebih mengetahui daerah kalian. Faqaddimu, maka dahulukan orang yang cocok di antara kalian. Pernah tentang hadis, Nabi datang ke satu kampung, Nabi tanya, ada kalian yang pandai baca Quran? Enggak ada. Satu-satunya yang bisa baca Quran, anak kecil. Nabi dahulukan dia. Kenapa enggak Nabi kirim sahabat aja yang di Madinah? Karena apa? Karena ini kaum mereka. Ya, jadi dahulukan orang yang satu pemahaman dengan kita. Oke, masuk kepada masalah kunut. Kunut itu secara hukum sunnah. Hadisnya banyak, terutama kunut subuh. Hadisnya banyak. Sudah? Yang menjelaskan kesohihan hadis kunut bukan saya, bukan ustadz sekarang, bukan. Yang menjelaskan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ada dua ya. Kalau dikatakan Imam Nawawi berarti yang di Syria, Damaskus. Kalau dikatakan Syekh Nawawi berarti yang Al-Bantani. Ya, ini bedakan. Kalau Imam Nawawi itu yang di Syria, Damaskus. Beliau itu ahli hadis, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Syarah Sahih Muslim, penulis kitab Azkar Nawawi, Minhajut Thalibin, alimnya luar biasa di zamannya. Apa kata beliau? Wattafaqa al-huffaz ala annal kunut fi riwayatihi sahih. Ulama semua sepakat, ulama hadis,
ulama hadis ya, ulama hadis semua sepakat bahwa kunut itu hadisnya sahih. Berarti hadisnya kuat apa tidak? Kuat. Hanya saja dalam 4 mazhab ada yang tidak mengamalkannya. Ada. Tapi Syafi'i mengamalkannya dan Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Nah, problemnya ketika dia tidak berkunut, masalahnya dia bilang ke kita, itu kunut nggak ada dalilnya. Kalau nggak ada dalil berarti kan Nabi tidak pernah bilang, kan begitu. Ingat ya, Nabi dalam hadis sahih menyatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang bohong sengaja bawa-bawa namaku, bawa-bawa nama Nabi, ya artinya begini, ada tapi dibilangnya Nabi nggak ada. Nabi ada bikin gitu, kata dia nggak ada, berarti dia telah bohong membawa nama Nabi. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempat dia di neraka besok telah dipersiapkan. Maka orang yang mengatakan kunut itu tidak ada dalilnya, pasti jelas itu neraka, karena hadisnya jelas. Kalau memang dia tak mau kunut, ya udah, tapi hormati orang yang berkunut. Imam Syafi'i mengatakan kunut sunnah, memang Imam Hanafi tidak. Tapi ini yang perlu dipahami. Datang beberapa ulama mazhab Hanafi hendak datang ke Mesir, hendak mengambil ilmu kepada Imam Syafi'i. Imam Hanafi di Irak tidak berkunut. Imam Syafi'i pakai kunut. Ketika mereka datang ke Mesir berguru ke Imam Syafi'i waktu subuh kunut. Kira-kira mereka lurus atau ngangkat tangan? Ngangkat tangan. Kenapa? Menghormati daerah itu yang mana imamnya Imam Syafi'i memakai kunut. Jadi dia datang berkunut walaupun asalnya dia nggak kunut, tapi demi menghormati kunut. Imam Syafi'i ketika datang ke Irak orang Hanafi tidak berkunut. Imam Syafi'i berkunut. Ketika dipersilahkan jadi Imam Syafi'i nggak memaksakan kunut. Kenapa? Memandang daerah itu tidak kunut, Imam Syafi'i tidak melakukan kunut. Coba indahnya, walaupun ada perbedaan pandangan, tapi disatukan dalam sebuah pemikiran, apa itu? Toleransi. Ini kan tidak. Kita kalau datang ke Masjid Muhammadiyah, kita ikutikan peraturannya. Datang ke masjid dia, kita ikuti peraturannya. Tapi ketika dia datang ke masjid kita, nggak diikutinya peraturan kita. Maka orang kayak gini tolong jangan jadikan imam. Sama yang kedua, jangan kasih dia sholat di belakang imam. Jangan. Yang boleh di belakang imam itu orang yang mampu menggantikan imam. Berarti yang sesuai dengan imam. Nah dia ini tadi udah nggak kunut, nggak ikut zikir, langsung di tengah. Habis salam langsung cabut. Model kayak gini nggak boleh. Nggak boleh. Itu. Masalahnya mereka tidak ada hormat di situ. Tapi baik lagi, secara dalil ada dan hukumnya sunnah. Bagi yang tidak kunut, kita nggak ada masalah. Tapi ketika dinyatakannya tidak ada, ini baru yang kurang ajar. Wallahu alam bissawab. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah ampunkan segala dosa kita. Allah jadikan kita hambanya yang beriman. Allah mudahkan kita melakukan amal-amal soleh. Allah jauhkan kita dari segala maksiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana fil Yaman wa fil Palestin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra dhalimin. Allahumma kfina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon izin, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Oh alaihi wasallam sallallahu alaihi
Sallallahu alaihi wasallam. Ada. Aduh, nggak bawa catatan loh. Aduh. Nanti ada sebentar ya. Ya. Oke. Oh ya. Oke, demikian tadi dari kajian subuh pagi bersama Masjid Lintas Sunggal melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.